Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis. 5 saham terbaik pilihan Bapak dan Ibu dari voting alert board untuk alert board yang muncul dari mulai hari Senin sampai Kamis 8 sampai 11 Januari 2024. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Jadi berikut ini adalah review dari weekly review untuk minggu ini. Eee, kita ada sekian banyak alert ya Bapak Ibu dari tanggal 8 sampai tanggal 12. Tapi untuk alert-alert tanggal 12 hari Jumat ini, kita sudah bikin after market close-nya. Nanti kita akan, lihat Bapak Ibu silakan tonton untuk video after market close tanggal 12. Jadi alert mulai tanggal 4 sampai, tanggal 8 sampai tanggal 11 kita akan pilih sebagai voting, di voting ya. Kita pilih, 5 terbaiknya dan kita analisa hari ini. Oke, itu Bapak Ibu berikut ini. Jadi alert board-nya sudah ada, disclaimer juga on. Bapak Ibu silahkan baca sendiri disclaimer-nya. Untuk after market close sudah ada di channel YouTube-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek di deskripsi video juga, di bawah ini juga ada. Tonton dulu untuk penutupan tanggal 12 alert robot hari Jumat kemarin ya, Elsa, BTPS, Void, ESA, dan Avia. Dan ada tutorial trading plan. Jadi biasanya kalau ada workshop kita akan bahas itu dalam workshop trading as business. Bagaimana cara membuat tutorial trading plan sudah ada, silakan dicek ya. Berikut ini adalah hasil votingnya dari 10 saham yang kita pilih Bapak Ibu, yang ada alert saya pilih 10, lalu saya persilakan Bapak Ibu memilih dari 10 yang ada kita akan pilih 5 terbaik ya, unanimous result. Artinya setiap orang, tidak tahu memilih apa ya, one man, one vote, one woman, one vote. Jadi jumlah suara yang masuk adalah 113 suara Bapak Ibu, terima kasih. Dan yang tertinggi adalah Goto, 20% sebanyak 23 suara, Arto 16% 18 suara, Aces 14% 16 suara, Bris 13% 15 suara, dan Medco 12% 14 suara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memilih Omed, Mika, Excel, dan Citra yang kali ini tidak bisa kita bahas, tapi Bapak Ibu tetap bisa lakukan sendiri karena cara analisanya sama. Kita akan menganalisa saham-saham ini menggunakan bot chart yang ada di Telegram bot Delquan. Oke, apa bedanya after market close dengan weekly? Jadi weekly ini adalah pertama saham-sahamnya munculnya hari Senin sampai hari Kamis dan akan kita bahas dengan data penutupan hari Jumat, artinya lebih update ya. Kedua, kita akan lebih fokus membahas struktur Wyckoff-nya, struktur market strukturnya. Jadi biasanya ini saya sharing atau saya ajarkan di dalam workshop volume price analysis. Kita akan belajar lebih detail tentang Wyckoff structure ya, bahkan ada uptrust, kita belajar spring, kita belajar struktur-struktur ini, setiap level blok ini apa yang terjadi, intention dari bandarnya ngapain, kita akan belajar. Itu sesuai yang ada di dalam pembelajaran Wyckoff analysis atau volume price analysis. Itu bedanya ya. Jadi kita tidak ke foreign flow, kita tidak ke yang lain-lainnya. Oke, jadi untuk wake up sendiri, kembali saya ingatkan karena kita akan banyak bermain di sini. Jadi di wake up itu ada 4 fase ya. Fase 1 akumulasi. Setelah selesai akumulasi, saham itu akan di marking up. Setelah selesai marking up akan didistribusi. Setelah distribusi, saham bandarnya sudah pergi, maka kita akan mengalami markdown. Setelah itu balik lagi, apakah dia akumulasi atau redistribusi, tapi biasanya balik lagi. Dari zona akumulasi maka akan turun ke akumulasi. Nah, untuk detailnya untuk kelas advance nanti kalau ada rezeki Bapak Ibu silakan ikut workshopnya. Kita ada belajar tentang spring, kita ada belajar uptrust, ada buying climax, selling climax, segala macam ya. Oke, itu dia Bapak Ibu. Saya refreshing ilmunya ya untuk Bapak Ibu, terutama yang belum sempat mengikuti workshop. Baik, ya ini dia ya. Skenario kita akan mencari the best time for buying, lalu kita akan menunggu dia second chance to buy kalau dapat. Kalau kita tidak dapat second chance to buy, kadang-kadang kita dikasih dengan third chance to buy ya, kesempatan ketiga. Oke, kita akan langsung ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Di sini DL_bot. Bapak Ibu bisa akses robotnya ada di deskripsi video. Votingnya juga Bapak Ibu bisa join ke Telegram channel karena votingnya ada di sana nanti. Saya akan tunjukkan lebih detail. Oke, kita ada Goto.
kita cek lagi ya. Ada Goto, Arto, Aces, Bris, Metsi ya. Oke, kita akan mulai pertama dengan Goto. Kita mulai dengan kita cek dulu alertnya. Yang pasti alertnya tidak hari Jumatnya, alert Goto. Goto ini dia Bapak dan Ibu kalau kita lihat freshnya di sini kita terakhir gimana? Tanggal 11, 12. Jadi mulai kapan nih? Sebenarnya alert GoTo ini sudah konsisten terus-terusan keluar alert nih Bapak Ibu ya. Tanggal 11 ada, bulan 11 ada, tanggal 12 ada. Dia konsisten. Kalaupun ada turun, kemarin turun dalamnya di pertengahan ya, pertengahan tahun. Kini 8, 9, 10, 11, 12 tetap ada dia. Jadi mungkin terjadi fase akumulasi, ditekan lagi, ada lagi ngumpulin. Jadi itu semakin lama semakin bagus itu kalau menurut teori ya. Jadi fase akumulasi itu kalau dia makin panjang maka biasanya naiknya makin tinggi. Oke, jadi memang banyak ESOP, MESOP atau manajemen pemilikan saham manajemen ya. Kepada manajemen GoTo ini beberapa kalau kita dengar berita mereka sudah mencairkannya. Murah juga ternyata. Mereka dapat harga 2 ya. Waduh, luar biasa tuh yang kerja di sana. Harga 2 mereka bisa eksekusi ESOP-MESOP-nya. Oke, kita lihat sekarang mulai dengan Speedo. Jadi kemarin dia alertnya tanggal 11 ya, tanggal 11. Tanggal 11 berarti hari Kamis, berarti masih baru. Sekarang kita lihat Speedo, kita mau lihat dulu Speedo. GoTo. Kita mau lihat speedo dia hari Jumat. Data terakhir apa untuk speedometer? Oke, untuk GoTo speedometernya berada di grid. Mudah-mudahan dia masih bisa naik. Saya nggak tahu apakah kemarin Extreme baru masuk ke grid. Tapi saat ini tercatat untuk penutupan tanggal 12 dia grid. Sekarang kita lihat dengan Star GoTo. Jadi ini pendahuluan screening berapa tools untuk melihat kita, oh dia mulai bergerak relatif, mulai menguat begitu. Nah sekarang kita lihat rotasi bintang untuk saham GoTo bergerak relatif terhadap komposit untuk data daily ya. Jadi kita lihat ini memang GoTo ini terhadap teknonya bobotnya besar, jadi tekno ini mengikuti. Komposit sekarang dia sudah crossing garis ini untuk daily, bisa-bisa ini habis panik terbitlah hope ya. Kemarin sudah masuk, sekarang bergerak lagi, mudah-mudahan dia bergerak ke sana. Nanti kalau mau mainnya kita lihat weekly. Oke, kita lihat weekly. W star GoTo. Rotasi bintang GoTo. W star GoTo. Kok nggak ada ya? Harusnya ada ya. Oke, nanti saya cek lagi nih. Sebentar. Nanti saya cek ya. Harusnya GoTo ini ada weekly-nya. Oke, nggak apa-apa ya. Kenapa nggak ada? Harusnya dia sudah ada. Baik, sekarang kita akan lihat Star S sektor nomor 10 karena dia itu kita lihat rotasi bintang. Karena bobotnya sepertinya tinggi nih. Oke. Weekly-nya nanti setelah ini saya coba perbaiki, harusnya sudah ada dia GoTo-nya. Ini karena terkunci tidak masuk ke dalam list aja dia. Harusnya dia weekly list-nya masuk. GoTo sekarang kalau pusat Tekno dia sudah outperform Bapak Ibu. Dari mana tahu outperform? Di sini angkanya 0. Makanya di terhadap komposit GoTo itu dia leading terhadap Tekno ya. Dia sudah masuk bergerak hope, dia bisa bergerak terus ke sana. Oke, buka sudah duluan ke grid, malah dia sudah kemasukan fear ini kalau dia berbelok ke sana. Oke, itu GoTo Bapak Ibu kita lihat langsung lah VPA weekly GoTo. Jadi saya tidak terlalu perhatikan karena memang lebih fokus ke wake of struktur. Rotasi bintang itu sekedar info saja untuk saya. Jadi ini adalah monthly Bapak Ibu. Sejak IPO si GoTo ini sempat dia bermain di atas, lalu dia turun. Di sini ada semacam spring. Tapi monthly, kalau spring monthly ini luar biasa ini ya Bapak Ibu. Dia cucuk bawah, nanti kita lihat baru dia naik ke atas. Bottomingnya sudah terjadi di bulan Oktober ini. Oke, ya. Itu nggak salah, beritanya salah satu founder Tokopedia kayaknya jualan sahamnya di situ deh. Mereka katanya mau bayar kredit. Sekarang kita turun ke VPA weekly GoTo. Kita langsung ke weekly saja karena kan IPO-nya candle bulanannya belum banyak ya. Jadi memang nggak terlalu kelihatan. Sekarang kita lihat weekly-nya. Oke, ini weekly-nya.
Oke, dia IPO sempat naik, lalu tekan, naik lagi, dia ke bawah ya, Bapak Ibu. Break di sini. Nah, ini salah satu menjadi acuan kita nanti. Kita tarik garis ke sana. Tapi tidak apa-apa, sekarang kita lihat dulu. Ini ada gap-gap, sudah tutup. Jadi ini memang melesat. Saya ingat ini pembukaan dia naik untuk dia naik untuk nutup ini ya, untuk weekly nanti kita lihat. Jadi turun. Nah, di sini yang katanya spring. Ya, ini semacam spring di monthly. Jadi dia turun, turun, turun. Jadi lihat ini candle. Jadi di sini mulai mengecil, candle merah mengecil. Kalau candle merahnya membesar itu berbahaya. Lalu setelah itu hijau membesar. Jadi memang reboundnya di sini dia 1, 2, 3, 4, 5 candle merah. Jadi kalau ada 5 candle merah, dia kalau mau naik 5 candle hijau ya. Jadi kalau Goto ini kalau ada 5 candle hijau di zona-zona akumulasi itu bawahnya harus menjadi kita tandai dengan L. Ini paling low ya. Baru ke atasnya high. Nah, ini harus dia membentuk lower low. Bukan lower low, apa? High low. Nah, high low ini tidak boleh lebih rendah dari bawah. Kalau dia bisa bertahan, lalu dia break ke atas, sudah terbentuk pattern-nya. Low, high low, higher high. Dan ini terjadi di fase akumulasi atau sideways seperti tadi wake up akumulasi, maka kalau dia break, weekly-nya di situ, itu bisa menjadi the best time for buying. Oke, volumenya sekarang sementara ini masih hilang ya dibandingkan yang tahun lalu, akhir-akhir tahun. Begitu, ada koreksi sedikit dengan volume yang berkurang ya Bapak Ibu. Ini masih awal-awal tahun. Kita lihat dengan VPA Goto. Jadi strukturnya marking down dan akumulasi ya sekarang. Oke, kita lihat dia turun lagi ke daily. Daily dia tidak ada sinyal. Tidak ada sinyal di sini Bapak Ibu. Kalau kita lihat Goto. Di sini mungkin dia disembelihnya. Ini bottomingnya sudah terbentuk nih Bapak Ibu ya. Yang tadi saya bilang semacam spring ditandai dengan ini. Oke, naik dia low, ini high low. Sekarang dia bergerak di sini ya. Kalau kita mau masuk sekarang, fase sekarang, berarti stop loss-nya sekitar 81. Kurang 2 tick, berarti 79. Atau yang sudah beli dari sini, sekarang stop loss-nya bisa dinaikkan ke 79-nya. Jadi tinggal begitu saja. Tunggu dia break atas, kalau break bawah kita kena stop loss, kita buyback sekitar ini. Ya, buyback sekitar ini. Saat ini dia kecil-kecil mungkin dia fase B-nya ketinggalan, di setiap kelihatan fase B-nya. Lihat ini, volumenya kecil-kecil. Kita menunggu ada boom-nya lagi seperti ini ya. Kalau ada boom-nya seperti ini atau boom-nya seperti ini, seperti ini, tidak ada cun, misalnya tidak ada fall down, maka itu semakin bagus, dia bisa naik tinggi. Yang pasti kita lihat bottomnya di sini lah. Kalau mau beli, kita bisa averaging down sampai 81. 79-nya exit. Jadi kalau antara 81 ke 79 itu stop loss risknya kecil ya. Gitu. Itu yang saya lakukan sampai sekarang. Saya pasang order buy on weakness di Goto sampai 81. Oke ya, jadi kalau yang mau main agak agresif seperti itu ya. Kalau mau konservatif tentu chartnya harus naik ke weekly. Sekarang kita akan lihat evol Goto. Mungkin evolnya weekly kali supaya ketahuan stop lossnya di mana. Tapi nggak apa-apa, kita lihat dulu. Nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya, power box-nya nggak kelihatan. Kalau mau stop loss berarti sekitar sini lah. Ini, di sini ya. Nah, ini ya, candlenya ini masih yang paling low. Atau kita lihat weekly. Evol, Goto. Evol ini gunanya untuk mencari power box, lalu kita cari stop loss-nya, swing terdekat. Ya, inilah di sini Bapak Ibu, sama tadi sekitar 81 kurang 2 tick yaitu 79. Masih di sana. Sekarang kita lihat dengan VBP weekly Goto. Oke. Goto ini Bapak Ibu, kalau kita lihat di weekly dia punya rentang supply and demand yang cukup lebar. Ya, di sini saat ini ya, di sini dia. Ini adalah karena harganya masih di sini dan dia masuk ke dalam body ini disebut dengan supply and demand. Di supply-nya ada di sini, demand-nya ada di sini. Sekarang dia sedang bertempur di supply demand weekly. Tapi nanti mungkin daily dia terpisah. Ini satu, ini di atasnya adalah supply. Jadi dia harus break dulu supply ini. Sementara turun ke bawah nanti di mana kalau kita kena cut loss, kena stop loss, kita belinya di sini. Ya mungkin inilah ditarik garisnya mungkin ini. Ya, body hijau ini kita bisa buy ya ke bawah.
Kalau exit di sini, kita buy di bawah ini. Nanti perbesar. Nanti kita pakai daily baru kelihatan. Sekarang kita masuk ke VBP daily. VBP Goto. Oke. Kan kita pasang stop loss di bawah ini ya. Oh, sebenarnya bisa langsung buy di sini nih. Ini ada demand. Demand besarnya di sini. Kalaupun mau beli demand besarnya di sini ya Bapak Ibu. Ini juga ada, sebenarnya sudah membentuk. Jadi sebenarnya dia bisa turun mengetes yang ini nih. Saat ini adalah supply and demand, ini adalah supply. Jadi atas ini ada supply, ini candle yang merah ini adalah supply, dia harus break supply merah ini. Ini dia ya. Ini dia barangnya. Ini adalah orang-orang yang beli di saat ini, yang beli di sekitar 110 ini nyangkut semua itu Bapak Ibu. Oke. Ya, kalau saya sih karena saya sudah punya beli barang sekitar harga di sini saya beli 70, saya buy on weakness di sini nih. Sampai bawah. Itu dulu plannya, stop loss memang saya exit di 2 titik di bawah. Tapi nggak exit 100% ya, karena berlapis. Mungkin saya exitnya hanya berapa ya, 20 atau 30% supaya saya bisa buyback di bawah dengan cash yang saya exit. Gitu. Kalaupun dia naik lagi, saya masih punya barang banyak. Sekarang kita akan melihat wave-nya. Wave Goto. Wave-nya high ya, ini higher high ya. Low, ini untuk lower low. Oh, tapi sebenarnya ini lower low. Aduh, ini volatile sekali di sini. Ini harusnya ke bawah aja nih. Oke, ini yang wave ini belum valid. Dia belum membentuk new high, belum membentuk new low. Jadi yang ini nih bisa berubah ya Bapak Ibu. Tapi yang merah ini sudah dia trennya ke bawah ya. Volumenya menghilang. Volumenya menghilang. Jadi downtrend ini tidak valid. Bukan tidak valid, tidak divalidasi, tidak didukung. Dia downtrend, tapi volumenya juga menghilang. Jadi kalau dia downtrend volumenya menguat, itu dia yang valid. Ya, jadi saat dia membentuk new low, volumenya juga menghilang ya, mengecil ini. New low mengecil. Oke, kita tunggu Bapak Ibu karena dia harus break new high atau new low untuk wave-nya. Wave-nya harus berubah. Tunggu, belum bisa wave ya. Sekarang kita akan lihat sudah ya, itu saja. Kita akan lanjut ke saham berikutnya adalah Arto. Kita lihat alert Arto. Arto ini alert terakhir tanggal 11 juga, banyak juga ya tanggal 11. Tapi sebelumnya tanggal 3 sudah ada dia. Oh sama nih, konsisten nih. Arto sudah naik tinggi ya berarti ya kalau gitu. Saya ingat ada salah satu teman saya, teman peserta workshop, dia pegang Arto. Dia bilang, Pak, saya sudah bottoming ini Pak, udah saatnya naik, begini analisa. Dia sampaikan analisa ke grup alumni, maka, oh iya, saya bilang selamat nih, Arto ini mungkin bisa sampai. Oke, kita akan lihat nanti. Sekarang kita lihat dengan Speedo Arto. Grid, Arto berada di zona grid, artinya saat ini demand lebih besar daripada supply. Oke, sekarang kita lihat Star Arto. Arto ini dia bergerak tidak memasuki zona panik, siklusnya senggol jalan pintas langsung masuk ke hope ya. Nah, itu Adex Finance-nya sudah leading. Memang perbankan ini sejak capital inflow dari fund dari dana asing itu perbankan jadi salah satu targetnya hingga kita lihat Adex Finance-nya kencang sekali. Oke, untuk Arto karena bentuknya seperti itu kita lihat weekly-nya W-Star Arto. Oke, Arto weekly-nya luar biasa. Arto ini naiknya kencang terus, maka saya sampaikan Arto ini sudah naik kencang Bapak Ibu. Sempat dia belok sedikit dan naik. Naiknya ini sejajar dengan garis diagonal artinya ya. Artinya kalau Bapak Ibu kita tarik garis, ini hampir 40 sampai 45 derajat. Berarti dia resultantenya maksimum antara power price, PP itu power price dengan
power momentum ya. Power momentum itu sama kuat ya. Kalau ke sini kan power price, kalau ke atas dia momentumnya. Nah, momentum price-nya dia sama kuat. Harian membentuk 45 derajat, sekitar 45 derajat. Itu kuat. Lalu dia melemah sedikit, menguat lagi. Ini mainnya memang di weekly. Oke, kita lihat sekarang di VPA monthly dulu. Monthly Arto. Supaya lihat gambaran besarnya ya, karena strukturnya sudah pernah terjadi dia. Oke, ini dia. Yang saya janjikan tadi kita akan belajar tentang struktur ya. Jadi di sini disebut dengan akumulasi. The best time for buying, second chance to buy, maka dia naik ke atas disebut dengan marking up atau markup. Atau di sini buying climax, ya ini ada buying climax, sub disebut dengan distribusi. Lalu dia turun ke bawah disebut dengan markdown. Lalu di sini pasti ada demand-nya ya yang menahan. Oke, nanti kita bisa lihat kayak PVP ya. Jadi memang untuk bulan November, Desember volumenya besar ya. Januari masih kecil. Jadi November Arto udah mulai gerak, saya ingat itu. Makanya di alertnya Arto mulai November nih. Ya di sini Arto tuh mulai November tuh kencang. Oktober ada satu, lalu Novembernya banyak ya. Makanya dia besar. Sekarang kita lihat dengan VPA weekly Arto. Jadi strukturnya sudah sempurna untuk wake up struktur, untuk Arto sempurna. Sekarang kita lihat dia naiknya kemana nih maksimum. Oke. Nah ini weekly, kita main di weekly ada dulu ya Bapak Ibu. Tertingginya kemarin sampai 20.000. Jadi Arto ini sinyal weekly-nya day move indicate strength. Tapi volumenya di bawah rata-rata. Sinyalnya di bawah rata-rata. Rata-ratanya ini karena ada kenaikan di bulan November, jadi besar sekali. Tapi kalau kita lihat pattern-nya dari minggu terakhir memang terjadi up volume ya, jadi lumayan lah ini. Rata-ratanya kan rata-rata 20 hari. Tapi kalau kita lihat weekly-nya juga, kita asumsikan ini sebagai fase marking down. Ini marking down, ini distribusi, maka dia akumulasi, dia ada sedikit tekanan ke bawah, mungkin ini spring. Ini low, ini high low. Nah, kita tunggu dia bentuk higher high. Maka pattern-nya valid. Pattern-nya valid, volumenya juga kelihatan memang sejak kenaikannya dia besar. Jadi targetnya di mana? Kita cari sell mother candle ya. Ini ada ya. Sejak dia muncul belum naik tes. Ini juga ada. Jadi sell mother candle tuh sell mother ibu ya, mother candle ya. Jadi kita bisa lihat ini secara visual, baru kita cek volumenya ya besar, lihat volumenya gitu. Jadi ini jadi target ya Bapak Ibu, misalnya punya beli di 3.000 ini, jualnya di 12.000 lah. Itu dulu target awal ya, jualnya di situ. Atau kalau di sini mau jual 25% boleh, lihat ini yang ada ini. Jadi target jualnya bisa pakai itu. Kalau lihat dari struktur gampang sekali. Kenapa? Karena ini berapa orang nyangkut Bapak Ibu. Jadi supply dia kita cari jual lah di target-target terdekat tapi sekian persen saja. Berikutnya kita akan lihat VPA Arto. Nah, kita sudah punya target jual. Kita tahu profit taking berada di mana. Sekarang kita baca nih. Oke. Dia turun, marking down, bottoming, ini adalah double bottom. Di sini ada sinyal down trust bar. Dia tes sekali lagi, dia naik. The best time for buying mungkin di sini ya. Ini mungkin the best time for buying. Lalu dia second chance to buy, baru dia naik ke atas. Saat ini, apa yang terjadi? Saat ini, ini mirip dengan apa tadi ya? Oke. Sekarang dia, kemarin ada alert. Sekarang dia tes ke bawah, dia naik lagi. Nah, perbedaannya apa? Kita lihat setelah mulai akhir liburan kemarin itu volumenya memang menghilang. Oke. Jadi dia masih masa retest. Kalau kenaikannya ini yang pasti penurunannya kemarin tidak divalidasi oleh volume ya dia. Jadi dia sideways di sini. Kita sudah ketemu kalau untuk main daily stop loss-nya bisa naik ke 2850, stop loss-nya berarti 2830. Itu stop loss. Kalau sudah naik dari sini dinaikkan ke atas. Hanya saja yang satu menjadi ganjalan untuk Arto ini adalah adanya gap. Itu yang selalu saya ingat.
Oke, naik ke atas, nanti mudah-mudahan kalau acuannya ke weekly ya, jadi di sini sudah terbentuk sebenarnya, jadi sudah bagus, cuman masalah volume saja ini. Ya, Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah low ya, ini L, bottoming, jadi stop loss di sinilah. Ditarik aja garis ini ya, mungkin 28, ini mungkin 240, mungkin stop loss itu kalau kita ambil garis low bawah ini, mungkin 28, berapa jadinya, 2820 ya. Sekitar di situlah stop loss, nanti silakan ditentuin. Kalau high low Bapak Ibu, ini sudah low, ini adalah high, ini adalah high low, sekarang dia sudah membentuk higher high. Jadi pattern di sini sudah oke. Tapi di atas ini masih ada supply. Karena apa? Di sini ada supply di sini nih, yang dimakan oleh dia. Oke, jadi ini sudah terjadi akumulasi ya Bapak Ibu. Masih bagus, asal asal kalau Arto ini tinggal trailing stop loss saja dijaga ya Bapak Ibu. Stop loss-nya juga berlapis, asal jangan agar jangan sekali kelibas kena stop loss hunter, hilang semua barang kita. Kalau cara bagaimana membuat stop loss hunter, stop loss, Bapak Ibu bisa nonton tuh tutorial cara membuat trading plan. Kemarin saya bikin tuh BTPS. Evol Arto. Arto ya masih di sini ya stop loss-nya Bapak Ibu, karena kita swing low, dia belum break yang besar ini. Kita lihat dengan VBP Arto. Salah, VBP weekly, Arto weekly dulu saya mau lihat, nanti baru ke daily. Ya, jadi kalau lihat di weekly kelihatan jelas Bapak Ibu, di sini ada supply, di sini ada supply, di sini sedikit ada supply. Jadi Bapak Ibu ini bisa target, ini juga bisa target profit taking. Mungkin ini 20%, ini mungkin 40%, 50%, ini 100% jual ya. Sekarang dia bertarung di antara supply and demand ya, SND. Jadi naiknya ini tinggi nih. Bisa jadi dia turun, naik, turun dalam, naik, turun dulu, naik. Jadi ini disebut dengan head, ini disebut dengan shoulder. Bisa jadi ya gitu strukturnya. Oke, sekarang kita lihat daily-nya tadi. Ini daily, Bapak Ibu. Daily Arto PVP sekarang dia memang berada di zona supply. Oh ya, kemarin turun karena dia akan tertahan di zona demand. Jadi ini sekarang ini ya menjadi demand. Dia kemarin turun, tes ini nih. Tes, teng, naik lagi ya. Jadi memang kalau besok ada turun lagi, kita turun supaya apa? Low, high, sekarang udah high low, nah dia bisa naik lagi higher higher. Mudah-mudahan dia break atas ini. Struktur mikronya seperti itu. Kan kita lihat wave, Arto, Arto apa? Aces. Oh, ya dia belum sama ya. Nah, atas sama Goto tadi dia masih berada di tengah-tengah antara wave ini ya, wave dominan ini dia menunggu break. Candlenya bearish tapi. Not reversal pattern, but sand really is awakening. Oh, dia bilang ini ada rally melemah dulu. Kalau menurut saya sih melemah untuk naik ya. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk Arto. Sekarang kita lihat Aces. Aces tanggal 4 ada alert tanggal ini. Jadi price-nya di tanggal 4 ya. Jadi beda dengan Goto dan Arto yang sudah running sejak tanggal 11. Untuk Aces mulai awal tahun ya, tanggal 4 Januari sampai 11 Januari. Kita melihat dengan Speedo Aces ini baru bergerak nih. Ini kalau yang kalau Goto, Arto kan harusnya sudah beli bulan November. Ini baru nih. Grid tanggal 12. Jadi demand lebih besar pada supply. Kita lihat Star Aces. Star Aces sekarang masuk ke zona hope. Sehabis panik terlebih dahulu. Jadi waktu memang belinya kemarin ketika dia berada di zona panik, sehabis mengarah ke hope. Jadi sekarang ada alert lagi, dia akan menyusul, sektornya sudah disikikal. Mudah-mudahan dia terus menguat. Kita cek weekly-nya. Ya, dia mulai berbelok minggu ini, Bapak Ibu, dia sekarang berbelok, mudah-mudahan terus menguat. Mudah-mudahan menguatnya jauh ya. Oke, sekarang dia berada di sana. Sekarang kita mulai dengan VPA monthly Aces. Struktur monthly-nya seperti apa? Kita perlu cek. Oh, dia jebol ya. Oke, nggak apa-apa. Ini siklus besarnya sudah ya. Jadi masa kejayaannya sudah lewat ini.
untuk Aces. Sekarang dia masuk. Ini karena di sebelah sana mungkin ada demand ya. Ini ada stopping volume, main di monthly. Oke, ini akumulasi, marking up. Nah, kita nggak tahu apakah naik ke atas atau dia mau untuk marking down. Kita lihat itu di weekly. Sekarang VPA weekly Aces. Kalau nggak lihat time frame besar nggak akan tahu. Oke, kita main di weekly sekarang. Jadi lupakan dulu monthly-nya karena dia membentuk siklus baru ini. Redistribusi atau distribusi marking down, silent climax, auto reaction secondary test, the best time for buying, dia naik ke atas, dia turun ke bawah. Nah, siklusnya sudah naik ya. Target jual tinggi. Jadi Bapak Ibu ini baru nih ya, baru alertnya baru, padahal sudah sejak April nih harusnya. Tapi yang dia naik tidak fresh, dia turun, ini alert mulai baru, siklus baru di sini. Oke, jadi dia sudah jalan. Jadi mudah-mudahan dia bisa naik ke 1600 kalau lihat targetnya di sini. Nanti kita cek ya. Sekarang lihat dari sinyalnya, effort to rise bullish sign, high volume. Ya, jadi volumenya di atas rata-rata bagus, spreadnya di atas rata bagus, close-nya juga bagus. Jadi kita tinggal menunggu dia break 850, break, maka dia untuk new high, dia turun lagi, dia naik, dia turun lagi gitu. Wave-nya terbentuk ya. Sekarang kita lihat dengan VPA Aces. Kalau di daily, kalau main di daily dia memang sudah tinggi. Oke. Main di daily itu kita lihat sinyalnya tidak ada, volumenya hari Jumat kemarin lemah ya. Ini selling climax, ini ada stopping volume, sudah ada sinyal ya. Selling climax, auto reaction secondary test. Mungkin di sini secondary testnya. Sekarang dia sudah membentuk low, high, high, low, higher, high. Jadi patternnya mungkin akumulasinya cuma singkat sini saja. Kita bisa tarik garis di sini. Kalaupun dia turun mungkin ke sini untuk low lagi untuk naik ke atas. Oke. Jadi karena waktu alert itu naiknya tinggi, dia membutuhkan koreksi untuk naik lagi ke atas ya Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau candlenya merah, dia tekanan ke bawah, volumenya juga melemah, berarti memang tidak ada apa-apa. Karena memang tidak ada apa-apa Bapak Ibu. Jadi memang dia jatuh, baru dia naik ya sedikit. Kecuali dia merah, sini volumenya naik, itu orang bohong barang namanya. Aman, goto. Jadi Aces. Jadi kita tinggal plan aja. Kalau dia turun ke bawah, kita seharusnya sudah bisa menaikkan stop loss ini. Di sini stop lossnya sekarang sudah naik karena dia sudah break. Tinggal kita menunggu retracement saja. Kita lihat VBP Weekly Aces. Untuk mengetahui supply-nya di mana sih? Saya tadi nggak kelihatan itu. Oh, di bawah. Ini nih ya, sekarang menjadi demand. Nah, jadi tadi saya kalau mau tarik, Bapak Ibu ini lupa nih ya, harganya berapa ya. Sekitar di sinilah ya, di ekor ini weekly untuk kita buy on weakness. Ya gitu. Atau kalau di weekly ya dia sudah high, ini sudah retracement untuk naik ke atas. Jadi bisa jadi gitu kalau di weekly. Nah, coba VWP daily ya. Saya pengen lihat kalau di daily kita pasang buy on weakness-nya kelihatan nggak itu demand-nya? Oh, nggak kelihatan Bapak Ibu. Ya, turunnya harusnya lebih dalam dia. Secara teori seperti ini ya. Secara teori Aces, kalau dia sudah naik begini, ini sekarang ada low, high, ini Aces, high, ini high low. Nah, sekarang high high. Kalau dia mau dia bisa naik terus atau dia retracement, tapi kita cari ini rally, base rally berarti demand-nya ada di sini. Nah, ini nih yang ekor panjang ini. Jadi, kalaupun dia mau retest, dia retest ini biasanya gitu. Atau kalau pakai double maru ya ini yang dites, low dari candle bullish ini. Dia naik ke atas, ini ada supply. Dia mungkin nanti akan tertahan, keluar masuk. Ini yang ini nih supply-nya nih. Yang panjang candle itu. Oke, kita lihat sekarang dengan wave. Wave Aces ini adalah
Jadi ini tidak valid. Jadi tanda-tanda perubahan tren itu kelihatan sebelum dia turun, ini sudah tidak membentuk new high dan volumenya ini sudah tidak membentuk new high. Lalu dia turun. Tetap valid ya. Ini down wave-nya valid. Up wave-nya ini dia belum valid, tunggu ada down wave merah, tidak lebih rendah dari ini, baru nanti ada up wave di atas, baru valid ya. Ini masih belum. Jadi yang terakhir ini memang belum ya, Bapak Ibu, kita menunggu. Bisa berubah dia. Oke, itu thinking in the wave. Jadi kita nunggunya per candle ya salah karena dia hitungannya per wave. Jadi memang orang-orang rata-rata nggak sabar kalau pakai wave itu. Sekarang kita akan lanjut dengan setelah ACES, BRIS. Saya kemarin salah, saya bahas BTPS, dalam kepala saya BRIS. Sekarang kita lihat BRIS. BRIS ini luar biasa naiknya Bapak Ibu. Januari ini dia tanggal 3 langsung naik kencang, tanggal 8 juga ada alert. Sekarang kita lihat dengan Speedo BRIS. Dia ekstrim, naiknya sudah kencang soalnya ya, dia di atas 2000 naik kencang. Kita kalau ekstrim itu artinya mungkin akan koreksi untuk beberapa saat untuk meredakan ke tingkat kerakusan atau greedy market. Star, BRIS. Untuk rotasi bintang harian daily dengan pusat rotasi komposit, BRIS-nya sama dengan IDX Finance sektoral, dia bergerak di zona kiri. Jadi dia sejak berapa lama nih ya naiknya kencang ke sana relatif terhadap komposit. Jadi nanti kita lihat weekly-nya lah ya. Jadi kalau di daily-nya ya dia sudah grid dan speedometernya sudah ekstrim. Apakah akan koreksi? Mudah-mudahan tidak mempengaruhi chart weekly. Kita lihat dengan W, Star, BRIS. Ya, weekly-nya masih confident kita Bapak Ibu. 2 minggu ini dia larinya kencang, jadi bergerak BRIS itu kalau kita mau pegang daily, weekly, belinya ketika pertama kali crossing di sini, dia mengarah habis panic terlebih dahulu, lalu sekarang dia melesat kencang, terjadi akselerasi, untuk kemudian kalau momentumnya naik dia akan ke atas nih, sampai nanti dia berbelok. Jadi masih mungkin ada berapa bulan lagi, atau berapa bulan lah, berapa bintang lagi untuk di weekly. Sekarang kita akan lihat dengan VPA Monthly BRIS. Agak aneh datanya nggak kesedot ya sejak tahun 2019. BRIS sekarang kalau kita baca dari sini dia marking down, ini mungkin ada akumulasi, ini marking up kalau di weekly ya. Oke. Di monthly-nya tercatat dia sudah the best time for buying untuk monthly. Jadi hold sajalah, ini panjang ini perjalanan untuk BRIS. Paling nggak sampai di harga 3.000-an ini bisa nih. Kita tes sekali lagi. Untuk detailnya kita lihat weekly ya. VPA weekly BRIS. Mau lihat mother candle-nya dia di weekly. Ya, jadi dia dari sana dia turun. Ini ada target. Kalau mau target sementara ini bisa. Dia turun. Di sini ada spring. Ya, ini ada spring. Kalau yang tadi kita belajar springan itu, dia ada di sini springnya. Spring ini harus divalidasi oleh volume. Harus divalidasi oleh volume. Low, high, high, low, higher, high. Jadi kalau kita lihat, kita ulangin lagi tadi. Ini adalah spring yang tadi saya maksud. Ini adalah low, high, high, low, higher, high. Second chance to buy, the best time for buying, second chance to buy. Ini kesempatan kita membeli, dia naik ke atas. Dan kenaikan ini valid. Kenapa? Volumenya besar gitu. Jadi 2 minggu ini volume BRIS luar biasa. Berikutnya kita lihat dengan ini weekly ya. VPA BRIS. Kan kita lihat daily-nya. Ya.
Kencang ya Bapak Ibu. Kalau di daily-nya hari Jumat tidak ada sinyal, volumenya rendah, Itu saja. Oh, sudah ekstrim ya Bapak Ibu. Ini kelihatan nih, ada sinyal-sinyal bahwa supply-nya masuk. Tapi ini ada demand sedikit, tidak apa-apa. Stop loss kalau yang agresif naikkan ke sini ya. Dia tidak ada sinyal, jadi kita harus membaca sendiri bahwa memang dia ekstrim, dia tunggu turun ke sini. Ini ada, kalau yang masih mau jangka panjang, belinya ya sudah naik tinggi nih. Tapi kalau ada mau averaging up, boleh buy on weakness di zona ini. Oke, itu dulu kita lihat dengan VBP. Saya mau lihat demand-nya pakai VBP. Oh iya, di atasnya ada supply ya. Jadi kenapa ini tertahan? Breeze, ini ada supply. Supply ini yang banyak ya. Jadi orang beli sekitar ranging ini nih nyangkut semua kan. Dia coba keluar. Ini ada double maru. Jadi kalau turun kita buy on weakness di double maru ini aja lah, candle weekly. Kalau di daily kelihatan nggak ya? Ya, jadi kalau Bapak Ibu masih ada mau buy on weakness, ini ada batas nih. Ini ada low dari candle merah ini. Jadi ini tinggal 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot gitu. Jadi dia bisa ngetes dulu ke bawah zona demand inilah demandnya. Demand dan supply sih sebenarnya. Oke, di situ. Sekarang kita akan lihat wave breeze. Udah up wave harusnya. Ya udah up wave ya. Tidak perlu diragukan lagi. Belum terjadi ada indikasi perubahan tren. Dia wave-nya low, high, high, low, high, high. Sudah membentuk. Jadi swing-nya sudah valid juga. Yang ini lebih kecil dari ini. Tapi ini lebih besar. Wave-nya lebih besar. Volumenya harus lebih besar. Jadi ideal sekali ya. Ini ideal sekali merah. Dia up wave. Baru pullback-nya harus kecil. Ini yang membesar. Jadi inilah teori yang sesuai textbook itu ini. Jadi yang susah identifikasinya waktu di sini. Ciri-ciri dia perubahan wave. Sekarang kita akan lanjut dengan yang terakhir yaitu Metsi. Metsi ini kemarin ada alert Elsa, jadi sentimennya itu serangan Houthi, serangan Amerika Inggris ke Yaman. Jadi semakin panasnya di Timur Tengah. Sekarang kita lihat alert Metsi. Kalau nggak salah Metsi juga ada aksi korporasi ya. Beli apa kemarin blok. Soalnya kantor Metsi ini dekat-dekat Geraha Energi, dekat-dekat saya juga gitu. Kantor saya juga di bilangan SCBD. Metsi alertnya tanggal 8 Januari. Oh, udah sejak bulan 12. Jadi mereka ini sudah lama nih bulan 12 dia ada alert terus. Mungkin dia sudah tinggi ya. Kita lihat dengan Speedo sih. Metsi saat ini grid. Demand saat ini tercatat lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan star Metsi. Dia siklusnya melawan arah, sekarang sudah terjadi akselerasi untuk daily berada di zona grid, energi sudah lari duluan. We start Metsi. Ya. Untuk weekly dia sempat melemah terus beberapa minggu lalu terjadi pembalikan arah, dia menguat sekarang ini berbalik arah pas. Jadi agak-agak weekly-nya ini baru mulai bergerak naik. Kita lihat sekarang dengan VPA monthly Metsi. Oh gitu. Wah ini bagus nih Metsi nih. Low, dia belum pernah membentuk new low lagi ya Bapak Ibu. Selalu membentuk new high.
Walaupun siklusnya begitu, kalau siklus di daily satu siklus, akumulasi, marching up satu siklus, mungkin nanti akan turun lagi, naik lagi satu siklus. Weekly yang bentuk seperti ini, low, high, dia sekarang uptrend sejak tahun 2022, sejak tahun 2020, matchingnya uptrend, fase uptrendnya. Kita belum tahu apakah dia akan double bottom dan sini mulai distribusi ke depan, kita belum tahu karena masih di bawah nih. Gitu aja gambarannya. Oke, kita lihat VPA weekly. Itu monthly ya, VPA weekly. Let's see. Sejak 2020 itu naik terus. Oke, jadi yang pegang Messi sejak 2021 dia sempat ada bottoming. Nah, ini naik terus berarti. Naik terus dia. Wave-nya begini ya, Bapak Ibu. Oke, semakin besar volatilitasnya semakin mahal harganya, semakin volatilitas semakin tinggi. Artinya banyak trader yang di sini masuk jual ya. Jual naik ke atas. Sinyal terakhir day move indicate strength less than average. Jadi memang minggu ini dia kenaikannya indicate strength. Volumenya up volume karena minggu lalu tuh banyak libur dan warna kuning itu low volume. Ini ada mulai ada peningkatannya. Jadi Bapak Ibu kalau mau main cepat targetnya jualan di 1705. Kita kira itu jual nanti dia siklusnya turun lagi, naik lagi gitu. Kan kena ini tinggi, break, turun lagi. Nanti mungkin break jual cicil atas, turun lagi gitu. Jadi mulai misalnya 175, 1705, 1710 itu jual sell on strength, satu lot, 10 tergantung jumlahnya. Nanti turun balik lagi di bawah ini buyback lagi. Nge-swing lah. Tapi kan sentimennya ini kebetulan sentimen perang, sentimennya ini volatile sekali dia. Kalau nggak kuat mental, nggak terlatih di saham-saham oil and gas begini, repot. Saya kebetulan dulu kerja di Pertamina ya, eksplorasi. Dulu saya eksplorasionis di Bojonegoro ya, saham Pertamina di Sukawati. Sekarang sudah pindah ke Jawa Timur yang lain, Blok Madura. Oke, sekarang kita lihat VPA Metsi. Ya, jadi kita makan apa yang ada, kita baca apa yang ada. Jadi dia high, di sini fase akumulasi. Naik ke atas, dia turun lagi ke bawah, bottoming, the best time for buying, dia naik ke atas. Untuk daily, kemarin dia bilang day move indicate strength, volumenya high ya, tapi ada sedikit cun ini Bapak Ibu. Dia tertahan, ada cun. Jadi, apa yang dilakukan? Stop loss mungkin sudah bisa dinaikkan ini. 2 tick di bawah ini stop loss kalau yang agresif ya Bapak Ibu, soalnya dia sudah sedikit cocok atas. Kalaupun dia turun, ini posisi buyback ini. Takutnya kalau nggak naikin ke atas dia turun ke bawah gitu loh. Volumenya high, daily-nya valid ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia bisa. Tapi kalau mau jual ya di sini dulu lah targetnya 1700 ini. Tapi jangan jual semua, jual 20% karena dia bisa naik sebelum dia turun lagi. Kita lihat dengan VBP weekly. Let's see. Dimensionnya kelihatan nggak? Oh, demand-nya ada di bawah. Mudah-mudahan kuat nahan ya. Demand-nya ada di sini nih. Di sini demand-nya ini. Di sinilah. Jadi low. Ya. Kalaupun dia bentuk high, high low. High low. Itu untuk higher high targetnya di 1700 itu. VBP. Let's see. Lebih detail kita weekly. Low, high. Jadi kalau untuk agresif sebenarnya stop loss yang aman tuh ini. Karena ini demand-nya di sini ya. Ini dia. Sell mother candle ada gap, coba ditutup ya target jual di sekitar 1700 inilah. Ini ada supply, hati-hati dia juga setelah dia naik ditekan oleh sell mother candle ini. Di sini mungkin bisa juga diperhatikan nanti ya, hati-hati ini ada supply zone. Yang beli di 1400 kan nyangkut semua. Jadi ini naik, mereka yang nyangkut ini mungkin akan keluar, apalagi yang di atas sini. Ya ini besar ya supply-nya.
Oke, itu posisi supply and demand-nya. Sekarang kita lihat dengan wave Metsi. Hampir 50 menit Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak membosankan. Ini terakhir. Silakan nanti dianalisa kembali. Wave-nya, nah ini wave-nya tadi saya bilang kenaikan ini meragukan. Tapi merahnya valid ya berarti. Jadi memang tidak membentuk new wave, new low. Jadi lumayan ini. Stop loss-nya bisa taruh di benar-benar di bawah. Karena ada merah ini nih. Low wave ini nih. Tapi kalau dia mau naik tinggi, yang wave ini harus naik tinggi ke atas lebih tinggi daripada ini. Itu dia. Oke, itu saja Bapak Ibu Weekly Stock Analyst. Terima kasih atas votingnya. Bagi Bapak Ibu yang belum join ke channel YouTube, belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Silahkan dipraktekkan atau dilakukan detail analisanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.